609 Siapa yang pengganti? 1. Tidak tahu kenapa, ketika Leng Xicheng menyelesaikan ucapannya, Wells kecil yang awalnya menjulurkan lidahnya dan mengayunkan ekornya tiba-tiba sedikit menggigil. Gu Qingqing membantu sekretaris Cheng membawa barang itu ke atas. Melihat Gu Qingqing masih terlihat bingung, Mo Dongyang yang ada di belakang tampak mengacungkan jempol. Leng Xicheng, kamu hebat. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Ketika orang yang tampak dingin ingin melakukan hal-hal vulgar, itu akan 1000 kali lipat lebih gila daripada orang biasa. Bahkan Mo Dongyang sendiri pun tidak pernah bermain dengan cambuk dan penyumbat mulut. Apalagi yang kamu beli, aku akan masuk dan melihatnya. Leng Xicheng berdiri di tengah, dan hanya berkata dengan tenang, ayah dan ibuku juga ada di dalam. Satu kalimat itu langsung menghentikan Mo Dongyang yang hendak memasuki pintu. Mo Dongyang juga tertawa, lalu tidak lama kemudian kembali serius. Apakah benar-benar mau memberitahu keluarga Su ketika Huangting Entertainment mengeluarkan saham tambahan? Mereka bersedia menghabiskan banyak uang, mengapa kita tidak jual? Bahkan jika kita tidak menjualnya pada mereka, mereka juga akan menemukan cara untuk mendapatkan saham dari luar. Jika mereka begitu menghargai kita, maka kita harus menjualnya kepada mereka dengan harga 2 kali lipat. Dan mengenai film baru, jika mereka ingin datang, boleh, mereka harus menginvestasikan semuanya, tapi mereka hanya akan mendapat 50% dari pendapatan. Apakah mereka bersedia untuk menghabiskan uang ini atau tidak, itu adalah masalah mereka. Pada umumnya, saham film statistik terakhir box office akan dihitung dan dibagi sesuai porsi investasi. Jika berinvestasi hampir untuk keseluruhan proyek, setidaknya akan mendapatkan lebih dari 70% pendapatan. Tindakan Leng Xicheng ini jelas sedang merugikan mereka, tetapi siapa menyuruh mereka mengkhianati grup Leng 3 tahun lalu? Berinvestasi atau tidak berinvestasi, bagaimanapun juga Leng Xicheng juga tidak kekurangan uang. Mo Dongyang benar-benar tercengang. Ini jelas ingin merugikan keluarga Su, tetapi pihak lain juga tidak dapat mengucapkan satu kata penolakan. Ia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, kalau begitu kamu dan Su Zipei, apakah kamu tidak perlu melihat reputasinya, memberikannya sedikit keuntungan? Bagaimanapun juga, ia sebelumnya juga adalah. Jika hal ini terjadi pada Mo Dongyang, ketika mantan pacarnya meminta bantuan padanya, selama bukan masalah prinsip, ia pasti akan angkat tangan dan setuju. Leng Xicheng memandang Mo Dongyang dengan ekspresi dingin, reputasinya. Reputasi apa? Aku. Mo Dongyang tiba-tiba kehilangan kata-kata, memikirkan Leng Xicheng dan Su Zipei bersama selama 7 tahun, namun akhirnya Leng Xicheng malah dikhianati. Setelah kembali beberapa tahun kemudian, adik perempuan Su Zipei masih mengganggu Gu Qingqing. Leng Xicheng tahu bagaimana kepribadian Su Zijin, tapi ia tidak repot-repot peduli padanya. Namun itu tidak berarti ia tidak membencinya dan keluarga Su, termasuk pada Su Zipei. Tidak peduli seberapa banyak rasa persahabatan, dan bahkan jika seberapa benci Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing, mereka adalah pasangan suami istri. Ia, Leng Xicheng, juga tidak harus bersama Su Zipei, memangnya wanita itu kira siapa dirinya. Ia menoleh dan menatap Gu Qingqing yang sedang membantu sekretaris Cheng mengangkat barang. Dulu, Mo Dongyang secara penasaran bertanya kepada Leng Xicheng apakah ia menyukai Gu Qingqing, tetapi Leng Xicheng menyangkalnya dengan tegas. Tetapi melihat Leng Xicheng membeli produk dewasa hingga begitu semangat, Leng Xicheng pasti sangat puas terhadap Gu Qingqing. Coba pikirkan, satu hari ada 24 jam, 8 jam untuk kerja, dan 8 jam untuk tidur. Itu masih tidak termasuk waktu untuk makan, minum, buang air besar, buang air kecil, macet di jalan dan lembur gila-gilaan. Jika Gu Qingqing bisa memuaskan Leng Xicheng selama 8 jam di waktu tidur, bukankah itu berarti, sebagian besar waktu yang dihabiskan keduanya untuk bersama terasa sangat menyenangkan. Tidak peduli seberapa baiknya Su Zipei, apakah wanita itu bisa dibandingkan dengan Gu Qingqing yang menghabiskan waktu untuk tinggal dan tidur bersama Leng Xicheng setiap hari. Memangnya cinta saja cukup untuk makan dan hidup. 610 Siapa yang pengganti? 2. Mo Dongyang tiba-tiba merasa sedikit iri terhadap Leng Xicheng, setidaknya Leng Xicheng bisa menemukan seseorang yang cocok dengannya. Tidak seperti dirinya, jika wanita-wanita itu tidak menyukai uang di sakunya, maka pasti menyukai reputasinya sebagai tuan muda Mo. Mungkin ia juga harus menemukan seseorang untuk menetap, bekerjalah dengan baik, aku akan pergi terlebih dahulu. Baru saja berjalan 1 atau 2 langkah,
ia tiba-tiba kembali, dan mengedipkan matanya. Setelah mencoba barang-barang itu, beritahu aku apakah kualitasnya bagus. Kalau bagus beritahu aku di mana kamu membelinya, aku juga mau beli. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, kemudian tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pantat Mo Dongyang, pergi sana. Mo Dongyang menggosok pantatnya dan pergi, ia pergi sambil berkata, Leng Xicheng, aku bersumpah, kamu adalah orang yang akan dipukuli dengan cambuk. Kemudian ia segera menghidupkan mobil dan dengan cepat pergi menjauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing yang ada di dalam ruangan tidak tahu mengenai percakapan mereka. Ketika membantu sekretaris Cheng membawa barang-barang itu ke kamar tidur, ia masih merasa sedikit aneh. Jika barang-barang ini untuk melatih anjing, kenapa harus memindahkannya ke kamar tidur? Ketika memasuki pintu, mungkin karena barangnya terlalu banyak, salah satu kantong jatuh ke lantai. Apa ini? Gu Qingqing secara samar mendengar suara benda jatuh, dan pergi mengambilnya dengan rasa penasaran. Jangan dilihat. Sekretaris Cheng sangat takut, ia melihat orang toko membungkus barang tersebut. Rupanya yang jatuh adalah peralatan yang sesuai dengan satu set pakaian perawat, yakni sebuah jarum kecil dan stetoskop. Selain itu, ada seragam sekolah beserta pointer rotan, penggaris dan lain-lain. Sekretaris Cheng pun tidak menyangka, sebelum pukul 7 pagi, Leng Xicheng meneleponnya secara khusus untuk datang mengambil barang. Pada akhirnya ia menemukan bahwa tempat yang datangi adalah toko produk dewasa, dan ia harus mengambil barang-barang ini. Bahkan ia yang merupakan seorang pria dewasa pun merasa malu, apalagi jika Gu Qingqing melihat barang itu. Ketika ia melarang Gu Qingqing, tangan Gu Qingqing telah menyentuh tepi kantong itu. Sekretaris Cheng memalingkan wajahnya, pemandangan itu terlalu indah, ia tidak berani melihatnya. Siapa tahu, Gu Qingqing mengatakan, Yi kemudian mengeluarkan barang di dalam kantong itu. Ia bahkan tidak marah, tetapi merasa sedikit terkejut. Ini, Leng Xicheng membelikan ini untukku. Ah, seharusnya begitu. Sekretaris Cheng menutup matanya, tidak menyangka Gu Qingqing sama sekali tidak marah, tapi malah merasa sedikit senang. Sekretaris Cheng membawa barang-barang ini kembali dari toko produk dewasa. Tentu saja ia tahu untuk apa barang-barang ini. Tetapi apa yang Gu Qingqing keluarkan itu hanyalah satu set pakaian kerja, yakni cosplay fantasi seorang karyawan wanita yang memakai kemeja putih, rok, stoking hitam, bahkan sepatu pun telah disesuaikan. Sepatu itu adalah sepatu hak tinggi, di dalamnya masih ada sebuah kacamata tanpa lensa, sebuah pena untuk tanda tangan, dan masih ada map, dan lain-lain, semuanya lengkap. Dari mana Gu Qingqing akan tahu untuk apa Leng Xicheng membeli barang-barang ini? Ia masih mengira Leng Xicheng membelikan pakaian biasa untuknya. Menikah selama 3 tahun, Leng Xicheng sangat jarang membelikan pakaian untuknya. Ah, tidak juga, sebelumnya setiap kali Leng Xicheng membelikannya pakaian, ia tetap akan membeli beberapa merek pakaian, celana, dan rok untuknya, tidak peduli Gu Qingqing menyukainya atau tidak. Tetapi kali ini, pakaian seperti ini, bahkan jika kualitasnya benar-benar biasa-biasa saja, tetapi tetaplah pakaian yang dibelinya olehnya secara pribadi. Nyonya, Anda coba sendiri, saya akan keluar terlebih dahulu. Sekretaris Cheng tidak berani melihat lagi, ia meletakkan tas di lantai dan segera bergegas keluar. Begitu pintu ditutup, Gu Qingqing tidak sabar untuk mengeluarkan pakaian itu dan membandingkannya di tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan tidak ada orang di belakang, ia melepaskan pakaian, mengenakan stoking dan rok, serta kemeja. Ketika Leng Xicheng masuk, apa yang ia lihat adalah pemandangan Gu Qingqing sedang berganti pakaian. Selanjutnya bab 611 siapa yang pengganti 3.